Bismillahirrahmanirrahim ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Septian Adinura, selaku moderator dari kelompok ini ingin menjelaskan tentang strategi komunikasi dalam rencana pembangunan Kota Bandung melalui Bandung Plan and Gallery. Saya mengatakan dengan berkatakan 3 orang, yaitu satu teman saya Rio Ferrari, yang kedua teman saya adalah Riko Nugriansyah. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Komunikasi efektif dan terwujud apabila penentuan strategi komunikasi yang dilakukan tepat. Di lain pihak, jika tidak ada strategi komunikasi yang baik, efek dari proses komunikasi, terutama komunikasi massa, akan menimbulkan pengaruh negatif. Jadi, suatu komunikasi yang diharapkan tidaklah dilakukan serampangan, melainkan membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Suatu perencanaan komunikasi meliputi strategi dan manajemen. Perencanaan strategi menyangkut tindakan apa yang dilakukan, sedangkan perencanaan manajemen meliputi bagaimana hal itu dapat terjadi. Komunikasi dalam perencanaan pembangunan pada masa kini telah mengalami perubahan proses dan arah, yang pada umumnya top down menjadi bottom up, yang artinya pendekatan pembangunan bukan hanya diorientasikan pada pemerintahan semata, namun juga pada masyarakatnya. Salah satu kota yang melakukan pendekatan dengan sistem bottom up dalam pelaksanaan beberapa program pemerintahan ialah Kota Bandung. Upaya yang dilakukan pemerintahan Kota Bandung dalam pembangunan komunikasi yang sifatnya dua arah mengenai perencanaan pembangunan Kota Bandung tersebut ialah dengan membangun anjungan perencanaan kota, yaitu Bandung Planning Gallery. Next. Yang selanjutnya, Bandung Plan Gallery merupakan salah satu inovasi pembangunan yang dilakukan pemerintah Ridwan Kamil. Bandung Plan Gallery ialah sebuah objek wisata edukasi pertama di Indonesia yang menampilkan anjungan perencanaan kota. Bandung Plan Gallery terletak di sisi Balai Kota Bandung, persis di sebelah Taman Sejarah. Ide pembangunan Bandung Planning Gallery ini dimulai dari inspirasi Bandung untuk menjadi ruang transparansi kebijakan publik. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Bandung merancang Bandung Plan Gallery sebagai wahana informasi bangunan kota bagi warga. Yang salah satu tujuannya ialah agar setiap perencanaan pembangunan bisa diketahui oleh masyarakat sehingga memunculkan nilai keterbukaan. Bapelitbang menginginkan kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat Kota Bandung terkait perencanaan pembangunan Kota Bandung agar bisa berjalan dengan baik. Kerjasama antara Bapelitbang dan masyarakat akan berjalan maksimal jika didukung dengan komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak, dan untuk mencapai komunikasi efektif tersebut diperlukan strategi komunikasi yang tepat pula sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sosialisasi perencanaan pembangunan kota melalui Bandung Planning Gallery sebagai objek wisata edukasi? Bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Bandung Planning Gallery untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan Kota Bandung? Satu, mengetahui interpretasi masyarakat mengenai Bandung Planning Gallery sebagai wisata edukasi. 2. Mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Bandung Planning Gallery untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan Kota Bandung. Metode penelitian, metode deskriptif, kualitatif dipilih sebagai teknik dalam penelitian. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai Bandung Planning Gallery. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat subjektif, berdasarkan pada fenomena atau masalah-masalah yang telah ada, berdasarkan pengalaman atau fakta yang ada di dalam kehidupan sosial. Menurut Danim,
yang dikutip oleh Elvinaro dalam buku Metode Penelitian untuk Public Relation menjelaskan bahwa kebenaran atau truth adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan sosial kesejahteraan umum tahun 2016. Teknik pengumpulan data. A. Studi kepustakaan. Kepustakaan menjadi alat sekunder dan alat penunjang informasi bagi penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain. Lalu ada B. Observasi lapangan. Observasi adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan dengan kelengkapan panca indera yang dimiliki. Dalam hal ini, penelitian mencatat hal-hal penting terjadi selama jalannya penelitian. Catatan observasi ini berisikan deskripsi tentang hal-hal yang diamati, yang dianggap penting oleh peneliti. C. Informan. Informan atau narasumber penelitian adalah orang yang memiliki informasi, data mengenai objek yang sedang diteliti, yang dimintai informasi objek penelitian tersebut. D. Penelusuran di internet searching. Pencarian data di internet merupakan salah satu langkah yang digunakan peneliti sebagai bentuk satu terobosan efisien waktu dalam peroleh data yang dibutuhkan. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang studi deskriptif masyarakat mengenai Bandung Planning Gallery, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ialah bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sosialisasi perencanaan pembangunan kota melalui Bandung Planning Gallery mengenai objek wisata, edukasi, dan bagaimana strategi komunikasi yang digunakan Bandung Planning Gallery untuk mensosialisasikan perencanaan pembangunan kota Bandung. Hasil penelitian diperoleh analisis dari media sosial. Terfokus pada masyarakat yang ingin mengunjungi Bandung Planning Gallery. Dalam penelitian ini, masyarakat menjadi informan pendukung untuk memenuhi data penelitian, ialah yang berkaitan dengan identifikasi masalah. Tujuan dibangunnya Bandung Planning Gallery yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai wadah sosialisasi dan pusat penginformasian pemerintah kepada masyarakat mengenai perencanaan pembangunan Kota Bandung. 2. Sebagai bentuk transparansi pemerintahan kepada masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kota Bandung. 3. Sebagai wisata edukasi yang profesional. 4. Sebagai sarana aspirasi bagi masyarakat mengenai perencanaan pembangunan Kota Bandung. Oke, yang selanjutnya Bandung pada masa depan, yaitu informasi terkait segala perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa mendatang. Perencanaan pembangunan kota Bandung tersebut seperti yang pertama, informasi mengenai Light Rail Transit atau LRT yang merupakan program Bandung Lancar 2031 sebagai solusi transportasi di kota Bandung pada masa yang akan datang. Bandung Planning Gallery menyediakan teknologi virtual reality sebagai gambaran visualisasi dari LRT yang akan dibuat. Yang selanjutnya, rencana pembangunan infrastruktur di kota Bandung yang disajikan dalam bentuk Bandung Market. Dengan proyeksi video mapping pada market, terdapat informasi mengenai rencana pengembangan kawasan di kota Bandung. Market lainnya yakni market pusat kota yang merupakan rencana pengembangan area alun-alun dan jalan Asia Afrika ke depannya. Dan yang selanjutnya mengenai informasi mengenai Bandung Teknopolis, yaitu konsep pengembangan masa depan Kota Bandung ke arah timur kawasan Gede Bagai yang direncanakan akan selesai pada tahun 2030. Teknologis Gede Bagai akan diarahkan pada smart industry, yaitu industri yang berlandaskan pada saintifik, manmade, arsitek, dan serta riset dan teknologi. Yang selanjutnya pesan disampaikan secara menarik.
Pesan disampaikan secara menarik, maksudnya Bandung Plan Gallery menyajikan informasi dengan manfaat kecanggihan teknologi. Informasi atau pesan yang disampaikan pada masyarakat di dalam Bandung Planning Gallery secara garis besar terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, Bandung pada masa lalu, yakni informasi terkait profil Kota Bandung pada masa lalu, seperti sejarah terbentuknya Bandung, peran Bandung pada masa-masa penting Indonesia, juga perkembangan perencanaan pembangunan Kota Bandung. Yang kedua, Bandung masa kini, yakni informasi terkait profil Bandung pada saat ini, mulai dari kondisi geografis Kota Bandung, perkembangan pembangunan yang sering terjadi. Bandung dalam angka program pemerintah Kota Bandung yang sedang berjalan, juga update pencapaian yang didapatkan oleh Kota Bandung. Diperoleh hasil bahwa Bandung Planning Gallery baru berdiri dan dapat beroperasi setelah 3 tahun masa perencanaan oleh pemerintah Kota Bandung. Skala waktu dalam melakukan pembaruan konten yang ada di Bandung Planning Gallery paling lama selama 3 bulan sekali. Sedangkan untuk kegiatan di media komunikasinya belum memiliki timeline rutin, karena sejauh ini dilakukan hanya sesuai dengan kebutuhan yang dirasa perlu. SOP atau Standard Operation Procedure terkait waktu baru akan dibuat demi anjungan perencanaan kota yang semakin membaik ke depannya. Umpan balik atau feedback yang diberikan oleh pengunjung Bandung Planning Gallery bisa dilihat di area kubah aspirasi dan juga galeri temporer. Kesimpulan. A. Persepsi masyarakat mengenai Bandung Planning Gallery sebagai objek wisata edukasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi yang disarankan oleh masyarakat mengenai Bandung Planning Gallery sebagai objek wisata edukasi ialah sebagai masyarakat bisa mengetahui keberadaan juga informasi Bandung Planning Gallery di media sosial. Peran media sosial sangatlah berpengaruh besar dalam publikasi kepada masyarakat Kota Bandung. Karena pada zaman modern seperti ini segala sesuatu dapat diakses dengan mudah melalui media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terbaru mengenai program pemerintah. B. Strategi komunikasi yang digunakan Bandung Planning Gallery. Strategi komunikasi yang digunakan Bandung Planning Gallery dalam pencapaian tujuan yang direncanakan ialah dengan menetapkan beberapa hal, yakni memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, sasaran yang ditetapkan untuk dapat menerima pesan yang disampaikan, instrumen serta kegiatan yang digunakan sehingga penerapan peran Bandung Planning Gallery bisa terlaksanakan. Adanya sumber daya yang membantu berjalannya peran Bandung Planning Gallery. Penetapan skala waktu dalam operasional serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan Bandung Planning Gallery secara berlanjut. Dengan target sasaran yang umum, yaitu masyarakat Kota Bandung maupun luar Bandung, dengan usia antara anak-anak hingga tua, Bandung Planning Gallery memberikan pelayanan yang baik untuk membantu pengunjung mendapatkan informasi mengenai perencanaan pembangunan Kota Bandung. Dengan tujuan yang dimiliki serta target sasaran yang ditetapkan mengharuskan pemilihan instrumen atau alat yang tepat sehingga pesan atau informasi yang dimaksud dapat tersampaikan secara baik. Melihat hal demikian, maka pemerintah Kota Bandung merencanakan penyajian dengan menarik mungkin, yakni dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Melihat strategi yang digunakan Bandung Planning Gallery dapat mengkomunikasikan perencanaan pembangunan Kota Bandung. Penulis melihat bahwa Bandung Planning Gallery berhasil mengantarkan pesan yang ingin disampaikannya terkait perencanaan pembangunan kota kepada masyarakat. Terlepas dari keberhasilan tersebut, penulis juga melihat kekurangan yang terjadi, yakni kehadiran Bandung Planning Gallery masih belum diketahui oleh masyarakat secara luas karena masih operasionalnya yang masih terbilang baru sehingga diperlukannya langkah publikasi yang lebih untuk mengenalkan Bandung Planning Gallery terlebih dahulu. Selain itu, kekurangan yang penulis lihat ialah belum adanya SOP atau Standard Operation Procedure yang terstruktur dalam organisasi kesehariannya, sehingga akan memunculkan ketidakmaksimalan peran yang ingin dilakukan. Saran. Dalam perencanaan sebaiknya dibuat timeline yang jelas mengenai strategi komunikasi apa saja yang akan dilakukan.
sehingga dapat dilihat masing-masing progres setiap strategi yang dilakukan. Pemerintah harus mampu memetakan hambatan apa saja yang akan muncul dari strategi komunikasi yang akan dijalankannya. Kemudian membuat rencana penyelesaiannya. Masyarakat Kota Bandung harus bisa memanfaatkan dan menggunakan fasilitas pada Bandung Planning Gallery yang baik. Karena pemerintahan sudah memberikan wahana edukasi tanpa dipungut biaya. Semua hal yang menjadi masukan bisa diterima oleh pemerintah, khususnya dinas terkait yang bertanggung jawab pada Bandung Planning Gallery, agar dapat dijadikan masukan yang positif untuk kemajuan program pemerintah itu sendiri. Meningkatkan sosialisasi agar lebih banyak masyarakat yang mengunjungi Bandung Planning Gallery. Sekian, mungkin terima kasih dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.